Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Doa dimulai. Bapa yang kita berada di surga, kami kembali memberikan syukur kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang dari rumah kami perjalanan hidup ini. Kami tahu itu bukan karena akibatnya kami, melainkan kasih-Mu yang bisa berkat kami. Ya Tuhan, sepanjang kami ini segala dosa dan kesalahan yang kami perbuatkan di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni agar tidak berpunya di tengah manusia berkat. Ya Tuhan, saat ini Kau melakukan proses belajar kami, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Kau berkati guru kami yang mengajar kami Tuhan dengan dapat mengajar kami dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak akan absensi kalian. Alfeus Hadir. Anugrahia, April Yanus, Hadir, Pak. Yonatan, Hadir, Pak. ada semua ya? Hadir. Mantap. Baik, sebelum kita lanjutkan, tolong dulu dilakukan dulu. Ikutin. Tarik lagi. Ini nih. Kita cek kalau ada sampah di bawah mejamu. Kalau ada di kantongi dulu, nanti dibuang setelah jam istirahat. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Minggu lalu, ya, atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi flora dan fauna. Oke, baik. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Oke, silakan. Baik, materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satu contohnya seperti harimau di Sumatera, kerajaan cendrawasih di Papua. Oke, terima kasih Son. Ya, Son Clever. Berikutnya siapa lagi? Ada lagi? Oke, tim Rice. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu adalah diantaranya burung beonias dan juga gajah Sumatera. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ada lagi? Oke, silakan. Baik, persebaran ada juga persebaran flora di Indonesia seperti bunga kamboja di Sumatera dan bunga rafflesia. Mantap sekali ya. Nah, itulah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita melanjutkan, nah ini ada video yang Bapak tayangkan. Silakan disimak, ya, simak baik-baik. Silakan disimak. Ini masih menyangkut tentang klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih dalam kondisi baik kan? Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat tanaman hayati.
Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Pernahkah kalian berpikir apa yang menjadi penyebab adanya keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat 1. Proses evolusi, 2. adaptasi. Pasti dapat diposisikan dengan dua istilah itu. Proses evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedangkan adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Dari kedua proses tersebut nantinya akan tercipta makhluk hidup yang memiliki perbedaan menurutnya. Oleh karena itulah kemudian tercipta variasi pada makhluk hidup. Menurutmu, apakah keanekaragaman hayati itu hal yang penting? Jika kamu masih bingung, mari kita coba cari tahu. Coba sekarang kalian bayangkan jalan besar yang ada di pusat kota. Pernahkah kalian melihat pohon tinggi yang biasanya ditanam di area tepi jalan raya besar itu? Apakah pohon-pohon itu memiliki manfaat atau hanya sebagai panjangan saja? Jadi adik-adik, pohon-pohon ini memiliki hanya ditanam di tepi jalan raya ataupun di batas tengah jalan raya memiliki fungsi dan manfaat bagi lingkungan. Yang pertama, bisa sebagai pelindung, yang kedua bisa sebagai penetrasi udara, lalu yang ketiga bisa juga sebagai peredam suara. Dengan itu, jika satu pohon benar-benar memiliki manfaat, bagaimana penyelesaian suara? Bagaimana menyelesaikan pohon? Dengan itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari materi tentang manfaat keanekaragaman hayati. Kira-kira keanekaragaman hayati bermanfaat pada sumber apa saja sih? Adapun macam sumber dari manfaat keanekaragaman hayati meliputi sumber pangan, sumber sandang dan pakan, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber estetika, dan sumber yang bertahan. 1. Sumber pangan. Sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati berguna untuk membangun energi dan juga nutrisi. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memberi pilihan bagi manusia dalam makanan yang kemudian dilakukan. Sebagai contoh, makanan yang kita konsumsi sehari-hari meliputi makanan pokok, sayuran, dan juga buah-buahan atau tumbuhan banyak yang berasal dari keanekaragaman hayati hewan maupun tumbuhan. Contoh saja nasi yang berasal dari beras, kemudian telur ayam yang bisa kita gunakan sebagai lauk, kemudian ada sayuran yang bisa kita tumis atau rebus, kemudian ada buah-buahan sebagai jus semur dan juga menambah vitamin, kemudian susu yang biasanya digunakan sebagai pelengkap dari sarapan atau makanan kita. Lalu selanjutnya yaitu sumber sandang dan pakan. Sebagai sumber sandang, keanekaragaman hayati dapat menjadi pembuat bahan dari sandang atau pakaian. Sebagai sumber pakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah seperti jendela, pintu, dan lain-lain. Ketiga, sumber obat-obatan. Beberapa macam tumbuhan dan hewan memiliki kandungan zat yang dapat bermanfaat sebagai obat. Contoh, mengkudu yang dijadikan sebagai obat penurun darah tinggi, kemudian ada biji ular yang digunakan sebagai obat gatal-gatal. Keempat, sebagai sumber kosmetik. Sebagai sumber kosmetik, keanekaragaman hayati sebagai bahan dasar membuat produk kecantikan seperti lidah buaya, kemiri, minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut. Kemudian, berbagai jenis bunga yang dapat digunakan sebagai wangian. Kelima yaitu sumber estetika. Sebagai sumber estetika, keanekaragaman hayati baik dari tumbuhan maupun hewan dapat dimanfaatkan menjadi produk hiasan, entah itu dari bunga, entah itu dari ikan yang dibesarkan di dalam akuarium, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, baik itu dapat menjadi bahan praktikum, dibuat resin, atau hanya untuk diamati saja. Setelah penjelasan ini sampaikan tadi, apakah sudah paham mengenai macam sumber dari manfaat keanekaragaman hayati? Nah, untuk memperdalam ilmu kalian, berikut ini latihan soal yang dapat kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, baik, itulah sekilas mengenai video yang Bapak tayangkan. Ada kira-kira yang bisa
mengambil 1-2 poin apa yang sudah ditayangkan ini? Ada? Apa yang disampaikan tadi? Silakan. Ada satu poin yang saya dapatkan dalam video yang telah disampaikan tadi, yaitu di mana tentang pohon tadi yang berada di jalanan itu ternyata penting juga bagi kehidupan manusia untuk ada pohon di perjalanan seperti perjalanan yang besar tadi untuk meredam suara dan juga penedah atau tempat berteduhnya orang-orang. Dan juga ternyata juga dalam keanekaragaman hayati itu memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan kita seperti kosmetik, dalam makanan dan obat-obatan. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat. Baik, tadi video itu tadi menjelaskan mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, jadi ada beberapa poin tadi, ya, mulai dari bidang pangan, ya, kemudian ada bagian sandang, ya, dan lain sebagainya. Sekilas mengenai, ya, tentang pemanfaatan sumber klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi hari ini kita lanjut. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kami capai setelah belajar mengenai keanekaragaman hayati, khususnya pemanfaatan klasifikasi makhluk hidup. Sorry, maaf, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, jadi ini yang pertama, ya, setelah belajar ini nanti anak-anak kami dapat mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Lain. Ini. Oke. Nah, ini tujuannya peserta didik dapat memahami manfaat keanekaragaman hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan keanekaragaman di Indonesia. Itulah, ya, yang menjadi, ya, tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya, jelas ini pengertian keanekaragaman hayati. Nah, ini pengertiannya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hayati, ya, kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, ya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, jadi keanekaragaman ini sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Jadi beraneka ragam. Tumbuhan dan flora itu sangat beraneka ragam, bervariasi, bukan cuma hanya satu, tetapi banyak jumlah. Ya. Berikutnya, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Ya, tadi sudah disampaikan melalui video. Jadi ini masih lanjutannya, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Ya. Yang pertama, makanan pokok, ya, penduduk Indonesia adalah beras padi, ya, jagung, singkong, ubi jalar, talas maupun sagu. Nah, ini juga merupakan dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan sebagai sumber makanan, ya, sebagai sumber pangan. Misalnya adalah padi, ini beras, ya. Nah, kebutuhan utama kita adalah termasuk di beras atau nasi, ya. Yang kedua ada jagung itu, ya. Yang ketiga ada singkong. Itu pasti anak-anak kami mau makan itu. Atau ada yang belum pernah makan itu? Berikutnya, diperkirakan terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah. Contohnya rambutan, ya, manggis, apalagi lagi musim durian, itu termasuk juga, ya, itu termasuk. Berikutnya, sumber makanan juga berasal dari beragam hewan darat, air tawar dan air laut. Nah, kalau misalnya air tawar itu apa saja makanan yang bisa kita makan? Ikan. Ya, udah. Ya, itu, ya, sumber makanan itu. Ada udang,
Obatan. Nah, jadi ada beberapa tanaman obat yang berasal dari Indonesia, yaitu buah merah, ya, dimanfaatkan sebagai obat kanker atau tumor. Kemudian mengkudu atau pes, ya, Moringa citrifolia, ya, untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kita pernah lihat itu? Sudah. Hah? Di mana? Kalau bahasa daerah Nias itu namanya kopi nasi. Ya, kopi nasi. Nah, jadi ini sangat pahit sekali kalau kita makan. Tapi ini beracun juga. Nah, kemudian ada kina, ya, kemudian digunakan untuk sebagai obat malaria. Itu dari, ya, sebagai sumber obat. Berikutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber estetik. Nah, ini bunga mawar, melati, ya, kenanga, dan kemuning dimanfaatkan untuk wangian atau parfum. Ya, itu juga. Berikutnya ada di situ urang aring dan lidah buaya digunakan untuk emas dan pembintan rambut. Nah, itulah, ya, salah satu atau manfaat daripada keanekaragaman hayati. Kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Ini ada beberapa ini. Rami atau ada kapas, ya, dimanfaatkan seratnya untuk diputar menjadi kain atau bahan pakaian. Ya, kemudian ada tanaman labu air dimanfaatkan oleh suku Dani di lembah Papua ini sebagai bahan untuk membuat petera. Ya. Berikutnya beberapa hewan juga dimanfaatkan. Selain ada tumbuhan, ada juga hewan. Ya, ada ulat sutera, ya, ulat sutera untuk membuat kain sutera yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Berikutnya ada kulit, ya, beberapa jenis hewan seperti sapi dan kambing untuk membuat jaket atau sepatu. Termasuk juga kulit buaya bisa dijadikan sebagai, ya, tas, ya, sepatu, dan nilainya sangat luar biasa, ya, kalau dijual. Kemudian ada bulu-bulu dapat digunakan untuk membuat aksesori pakaian. Ya. Berikutnya adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber pakan. Misalnya ini kayu, ya, kayu bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan rumah. Ini salah satunya ini, ya, ada kayu di sini, ya. Berikutnya, ya, keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya, ya. Budaya nyekar pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, kancil, dan melati, ya, itu budaya di Jawa. Upacara ngaben di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak atsiri yang berbau harum, ya. Tebu, kemudian ada di situ ada juga di umat Islam menggunakan hewan ternak pada hari raya kurban. Nah, kalau umat Nasrani menggunakan pohon cemara saat perayaan Natal. Jadi itulah dari aspek budaya. Kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber manfaat. Ini adalah sumber daya genetik bagian tumbuh-tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Berikutnya, setiap organisme yang masih liar di alam maupun di yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma. Nah, terakhir keanekaragaman plasma dapat tetap terjaga melalui pelestarian semua jenis organisme. Ya, jadi itulah, ya, beberapa pemanfaatan sumber keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, ya, keanekaragaman itu dimanfaatkan dalam beberapa bidang, ya, bidang bisa dalam bidang ekonomi termasuk ada tadi, ya, kemudian dalam bidang pendidikan juga
kita gunakan, ya, dalam bidang atau aspek budaya juga digunakan. di mana lagi? Keagamaan sudah. Oke, keagamaan, budaya. Jadi itu dimanfaatkan. Nah, jadi untuk lebih jelas maka kita akan buat diskusi kelompok, ya, sebanyak 5 ya. 5 kelompok. Silakan diambil atau dibentuk kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. Silakan bergabung di tempat yang sudah ditentukan atau bergabung di tempat yang sudah dibagikan. Oke, Bapak akan bagikan LKPD. Nanti anak-anak kami mengerjakannya. Di kelompok 5. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Oke, silakan dibaca-baca. Ya, silakan dibaca-baca. Dan ditanyakan misalnya ada yang kurang paham mengenai tata cara pengerjaan daripada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Oke, perhatikan sebelum anak-anak kami mengerjakan, ya, LKPD itu. Ini ada perhatikan ini bagian B, ya, bagian B. Perhatikan gambar yang sudah dibagikan. Pilihlah salah satu gambar, lalu tempelkan gambar pada kotak sesuai dengan manfaat keanekaragaman hayati dalam berbagai bidang. Lalu tuliskan deskripsinya, ya. Artinya tuliskan apa, ya, deskripsi daripada keanekaragaman atau pemanfaatan keanekaragaman dalam bidang apa, ya. Di situ. Misalnya dalam bidang ekonomi, apa kegunaannya? Itu. Ya. Berikutnya di sana ada beberapa pertanyaan. Nomor 3, jawab pertanyaan di bawah ini, diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, ya, ada 3. Jadi anak-anak kami menuliskan jawabannya pada titik-titik yang sudah ada. Ya. Sampai di situ penjelasan dari Bapak, apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Paham. Oke. Silakan dikerjakan. Waktu Anda untuk mengerjakannya sebanyak 25 menit. Ya, mulai dari silakan dikerjakan. Dibagi, buka ini.
misalnya ini sudah pertama bisa ada penjelasannya ya bisa kan?
Ya, waktu terus berjalan. Jangan banyak sedikit saja rasanya. Masuk ya. Sudah? Ya, anak-anak kami harus memperhatikan tulisannya juga ya, bisa dibaca.
diterima dan ditanyakan nanti apa yang kurang dipahami. Dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, terimalah salam kami dalam bahasa daerah Ikhlas Yahoo. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pengasuh dan Studi dan terlebih-lebih kepada teman-teman kami semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavian Dulu sebagai moderator. Nama saya Sanflevo Selama sebagai ketua. Nama saya Tika Timawati Dulu sebagai yang tulis. Nama saya Zeman Sulaiman sebagai anggota. Nama saya Tinggi Islamani. Nama saya Mahmud. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada ketua untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, pada lembar yang berbicara tersebut kami telah mendiskusikannya dan salah satu contohnya seperti ini. Dan Dibacakan dan dijelaskan. nah, manfaat dari keragaman hayati pada bidang utama itu bidang pangan. Sumber pangan adalah manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi guna beraktivitas sehari-hari. Sumber makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Dan pada bidang kedua yaitu bidang papan. Terdapat yaitu selain pangan dan sandang, manusia juga memerlukan papan atau membentukkan rumah sebagai tempat tinggal. Fungsinya untuk berlindung, berteduh, dan beristirahat. Rumah menjadi bagi manusia untuk bertahan hidup. Dan pada bidang selanjutnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi merujuk pada aktivitas produksi barang dan jasa dari suatu negara atau wilayah tersebut. Pada bidang selanjutnya yaitu bidang farmasi. Bidang farmasi ini merupakan obat-obatan atau program studi yang mempelajari tentang pengobatan atau bidang farmasi. Farmasi itu merupakan salah satu bidang yang di dalamnya terdapat ilmu meracik obat. Bidang selanjutnya ekosistem. Bidang ekosistem adalah suatu sistem organisme hidup, petani tambak, perajin Sumatera, tanaman obat-obatan, pencarian madu, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, tuliskan dan jelaskan apa manfaat keanekaragaman hayati bidang pendidikan. Baik, kami lanjutkan kepada yang ini untuk memaparkannya. Baik, kami akan melanjutkan. Tuliskan dan jelaskan apa manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan. Keanekaragaman hayati juga penting sebagai sumber keilmuan, penelitian terkait kehidupan flora dan fauna. Penting untuk membantu terciptanya keanekaragaman jenis dan plasma morfa, dan telah meningkatkan komunitas hayati di dalam lingkungan yang tertentu melalui praktik pengolahan sumber daya dan melalui domestikasi tumbuhan dan satwa. Baik, kami kembalikan kepada ketua. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kami dari kelompok
pertanyaannya yaitu apa dampak yang menimbulkan atau pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemanfaatannya yaitu meningkatkan produktivitas spesies ekosistem masing-masing spesies, tidak peduli seberapa kecil. Semua memiliki peran penting dalam ekosistem tersebut. Contohnya, banyak jumlah spesies tanaman yang memiliki potensi dalam bidang obat-obatan dan mengurangi dampak perubahan iklim dan sumber makanan. Sekian. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah menerima jawaban dari kami? Baik, kami berterima jawaban dari kami. Baik, jika ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam. Shalom. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya kelompok kita acak ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Anak-anak kami tunjukkan nanti hasil lemparannya. Pak. Ya. Maju lagi, maju. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya terima salam kami dalam bahasa Nias kita Yahoo. Baik, yang kami hormati Bapak Pengasuh Biologi dan teman-teman semua. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kiriaman Duru sebagai moderator. Nama saya Anugraha sebagai ketua. Nama saya Dian Kesempatin dulu. Nama saya Dian Telambana sebagai yang tulis. Nama saya Thomas Telmano. Nama saya Bisra Baine. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada ketua untuk memaparkannya. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kami telah menjawab pertanyaan tadi di sini. Jadi kami telah menempelkan gambar itu bidang pangan. Inilah gambar bidang pangan, salah satu contohnya. Jadi bidang pangan ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu contoh yaitu padi, talas, lengkuas, dan lain-lain sebagainya. Baru pada gambar kedua yaitu bidang papan. Yaitu bidang papan adalah segala potensi lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi manusia. Salah satu contohnya yaitu kayu jati, kayu nangka, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu dapat dijadikan sebagai usaha atau mata pencarian, contohnya sebagai peternak, pedagang, petani, dan nelayan. Baru keempat bidang farmasi, yaitu sebagai sumber obat-obatan. Salah satu contohnya itu buah mengkudu, kinan, dan madu. Baru keempat bidang ekosistem, yaitu bidang ekosistem yaitu sebagai variasi ekosistem yang ada di bumi, seperti rumput, seperti padang rumput dan hutan tropis. Baru yang terakhir yaitu bidang teknologi. Bidang teknologi yaitu alat canggih yang dapat mempermudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain. Contohnya komputer, telepon
televisi, handphone, dan lain sebagainya. Baru di sini ada beberapa pertanyaan yang telah dikasih, yaitu yang pertama, tuliskan apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Jadi, beberapa manfaat keanekaragaman hayati itu dapat dijadikan sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang papan, sebagai sumber pengobatan, sebagai sumber kosmetik, sebagai aspek budaya dan agama, sebagai penyeimbangan, sebagai aspek budaya, sebagai lingkungan, sebagai sumber keilmuan, dan sebagai sumber plasma nurfa. Baru pertanyaan kedua, yaitu tuliskan dan jelaskan apa manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan. Yaitu salah satu manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan yaitu membantu proses edukasi, di mana keanekaragaman hayati dapat memperkenalkan pelajar untuk mencintai lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Baru pertanyaan ketiga, itu jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian keanekaragaman hayati itu dengan konservasi. Konservasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara in situ atau di habitat aslinya, dan secara ex situ atau di luar habitat aslinya. Baik, itu saja hasil pemaparan kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Baik, kita telah membahas tentang keanekaragaman hayati. Jadi sedikit ada pertanyaan kami dari kelompok 1, yaitu dalam keanekaragaman hayati, apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Baik, kami akan menjawab. Jadi salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam sumber pangan yaitu kunyit, wortel, pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Baik, itu saja jawaban dari kami. Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Jika ada lagi pertanyaan, dipersilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami akan tutup. Sekian demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan buat baik, selanjutnya ini sudah dua kelompok yang tampil. Ini kelompok terakhir ini. Terakhir kelompok kelompok 4. Kelas. Kelompok 4. Baik, kepada ketua silakan. Terima kasih. Langsung saja yang menjadi pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati itu dalam bidang pangan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang pangan ini adalah sebagai sumber pangan manusia membutuhkan makanan dan minuman.
untuk menghasilkan energi guna beraktivitas sehari-hari. Sumber makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang nomor 2, pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang papan. Ini adalah gambar pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang pangan. Ini salah satu contohnya. Sumber papan dan sandang, manusia memerlukan papan atau rumah sebagai tempat tinggal. Fungsinya untuk berlindung, berteduh, dan beristirahat. Rumah menjadi kebutuhan primer yang penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Baik, kami kembalikan kepada teman kami Safan Ma'ia untuk melanjutkan. Baik, kami akan melanjutkan untuk memaparkan materi. Ini dia dalam bidang ekonomi. Jadi yang menjadi manfaat dalam bidang ekonomi ini, jenis sumber daya dalam alam dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya dalam bidang farmasi, keanekaragaman hayati berikutnya ada di bidang medis dan kesehatan, yakni sebagai sumber obat-obatan. Dalam bidang ekosistem, manfaat keanekaragaman dalam bidang ekosistem ini sebagai penyeimbangan lingkungan. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi hakikat tiap makhluk hidup termasuk bagi manusia. Dalam bidang teknologi, ini bermanfaat sebagai bahan pembuatan alat-alat teknologi. Baik, ada 3 pertanyaan selanjutnya, yaitu yang pertama, tuliskan apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Ada beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sumber pangan, sumber sandang, sumber papan, sumber pengobatan, bahan kosmetik, aspek budaya dan agama, penyeimbangan lingkungan, sumber keilmuan, sumber plasma nutfah, sumber keindahan, dan sumber pendapatan. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan apa manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan. Manfaatnya yaitu untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati. Ada 2 upaya untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu upaya pelestarian flora dan fauna, yaitu sistem tebang pilih, penanaman ulang, melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Upaya kedua yaitu upaya pelestarian ekosistem, di mana ada juga upaya untuk menjaganya, yaitu cagar alam, taman nasional, dan hutan pelindung. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menanyakan apa peran manusia dalam proses melestarikan keanekaragaman hayati. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menjadi bahan pertanyaannya adalah apa peran manusia dalam proses melestarikan keanekaragaman hayati. Bahwasanya kegiatan manusia telah membantu terciptanya keanekaragaman jenis dan plasma nutfah dan telah meningkatkan komunitas hayati di dalam lingkungan tertentu melalui praktik pengolahan sumber daya dan melalui domestikasi tumbuhan dan satwa. Sedikit penambahan penjelasan, yaitu di mana pengertian dari yang pertama kita harus mencari dulu pengertian dari plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bagian dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat, di mana setiap sebuah hewan contohnya bisa menurunkan sifatnya kepada anak atau cucunya. Dan upaya untuk melestarikan lingkungan tentang
keanekaragamannya itu untuk menjaganya. Pertama harus melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman ulang hutan dan tidak boleh menebang hutan sembarangan. Bagaimana dengan kelompok 5? Apakah kalian menerima calon dari kami? Baik, terima kasih jawabannya. Kami menerima. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat baik, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Jadi hari ini anak kami sudah mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi yang sudah Bapak bagikan. Jadi sangat luar biasa sekali. Untuk itu waktu kita sudah menunjukkan mau berganti les, maka siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi kita dapat menyimpulkan manfaat dalam bidang pendidikan, yaitu membantu proses edukasi di mana keanekaragaman hayati dapat memperkenalkan pelajar untuk mengenal lingkungan dan mencintai lingkungan, sehingga dapat melestarikan lingkungan. Baik, demikian dan Oke. Mantap. Ada lagi? Oke, silakan. Baik, langsung saja kesimpulannya yaitu dalam membahas tadi itu kita mengetahui bahwa segala keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, dan juga bukan hanya juga dalam kehidupan manusia, juga dapat juga disebutkan dalam bidang teknologi tentang kemajuan yang bergantian, dan juga kita juga mendapatkan menyimpulkan bahwa seharusnya kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang mempunyai yang lebih istimewa dari yang lain, menjaga dan melestarikan lingkungan kita dalam segala baik itu flora dan fauna, untuk mencegah dari hal-hal yang buruk, sehingga dapat terlestarikan lingkungan yang indah dan lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Jadi untuk hari ini, jadi biar diingat-ingat yang menjadi topik kita adalah pemanfaatan, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Jadi ingat, inilah topik kita hari ini, anak-anak kami. Nanti kalau ditanya apa yang menjadi topik kita, nah ini dia. Nah, tentu anak kami tadi sudah membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Ya, yang pertama adalah ada beberapa dari segi ekonomi, ekologi, kemudian ilmu pengetahuan juga sudah masuk, kemudian ada farmasi. Ya, kalau kita lihat ada manfaat dalam bidang ekonomi, itu ada jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun kepentingan ekspor. Misalnya ada kayu jati, itu termasuk juga ya, bisa dijual. Ya, berikutnya misalnya ada sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Nah,
Kan paru-paru bumi, kegiatan fotosintesis hutan, hujan tropis dapat menurunkan kadar karbohidrat. Jadi ekologi itu menyangkut lingkungan ya, lingkungan hidup hutan. Berikutnya ya, manfaat dalam bidang ekologi. Ya, ekologi ada farmasi itu mengenai pembuatan pakan. Kemudian manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan. Ya, sekali lagi sebagai sarana pengembangan berbagai bidang pengetahuan. Nah, itu bahan-bahan teknologi, alat-alat teknologi. Ya, alat-alat teknologi itu berasal dari ya, sumbernya dari mana? Dari mana? Dari keanekaragaman hayati juga termasuk ya. Nah, jadi itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini dalam pertemuan yang sangat pagi ini ya. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mendapatkan pengetahuan sebagai tambahan, dan harapan kami kepada anak kami bisa belajar lebih baik lagi. Jadi untuk itu sebagai hasil ya, kita tes apakah anak-anak kami bisa ya, memahami apa yang Bapak ajarkan hari ini, apakah sudah bisa diserap atau tidak. Ini saya coba tes beberapa orang, kalau bisa nanti semua ya. Oke, kita mulai dari trans. Kira-kira apa itu manfaat keanekaragaman hayati? Jadi manfaat keanekaragaman. Berdiri, ya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati ini yang telah saya cermat terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama, manfaat sebagai bidang ekonomi dan juga manfaat sebagai bidang ekologi. Yang ada juga dalam bidang ekonomi, ada bidang dalam papan itu dalam pembangunan sebuah rumah, tempat berteduh ataupun tempat tinggal. Oke, baik, terima kasih. Agustina, bagaimana melestarikan ya, keanekaragaman hayati? Cara melestarikan keanekaragaman hayati yaitu menjaga semua, contohnya flora dan fauna harus dijaga dan tidak boleh yang ada namanya pemburu hewan, dan melakukan namanya penanaman ulang pohon supaya tempat-tempat tinggal flora dan fauna itu tidak hancur seperti pohon-pohon yang sudah dibakar itu bakal merubah menjadi, maka flora dan fauna itu menjadi punah ketika tempat tinggal mereka dihancurkan atau dibakar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Baik, itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang pemanfaatan keanekaragaman, silakan. Oleh karena tidak ada, maka ya, anak-anak kami tadi saya perhatikan dalam diskusi kelompok ya, sangat antusias sekali, sangat serius sekali, dan itu harus dipertahankan ya, dan harus dilanjutkan. Itu yang baik harus yang buruk jangan diteruskan. Jadi kalau misalnya ada diskusi kelompok, didiskusikan ya, silakan dikerjakan, itu yang sangat bagus ya. Jangan ini asik bermain-main, tanya apa namanya, cerita, jangan ya. Tetapi yang harus dikerjakan adalah mengerjakan soal atau permasalahan yang sudah diberikan oleh guru. Nah, jadi sekali lagi harapan saya, harapan Bapak supaya ini terus dilanjutkan hal-hal baik yang sudah ditampilkan untuk hari ini. Jadi yang menjadi tugas Anda di rumah adalah yang pertama, silakan diringkas ya materi yang sudah kita kerjakan hari ini ya, minggu depan diserahkan ya. Sekali lagi dikerjakan kembali
dan minggu depan di Selatan. Jadi itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Minggu depan kita ketemu lagi kalau Tuhan menolong kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahuwah. Yahuwah.